Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdia Aulia Putri dengan NIM 2200252 dengan mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Dosen pengampu Ibu Dr. Sulastri SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan buku yang berjudul Dasar-dasar Pelayanan Perpustakaan. Identitas buku, nama pengarang Sukaisi dan Yunus Winoto, jenis buku non-fiksi, penerbit CV Intisar Publishing, cetakan pertama, tebal buku 92 halaman, ukuran buku 18,2 x 25,7 cm, cover itu kuning kombinasi orange, abu-abu, terdapat gambar rak buku serta menggunakan huruf biasa. Pada bab 1 itu menjelaskan tentang konsep dan hakikat perpustakaan. Dalam konteks ini, perpustakaan berperan sebagai salah satu lembaga yang bertindak sebagai agen perubahan. Kehadiran perpustaka bukan sekedar lokasi penyimpanan bahan bacaan, melainkan juga menyediakan informasi mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan untuk memperkaya wawasan, serta memperluas pandangan individu, sehingga diharapkan bisa membantu dalam membentuk pola pikir masyarakat. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi perpustakaan. Itu ada 5 fungsi. Yang pertama, fungsi simpan karya. Yang kedua, fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, dan fungsi kultural. Yang selanjutnya ada penggolongan jenis perpustakaan. Itu ada perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus. Pada bab 2 itu menjelaskan tentang konsep dan hakikat pelayanan, yang mana layanan dalam perspektif jasa itu menurut Tijukno 2004 itu setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawar oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik. Hanya ada pengertian kualitas layanan. Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Selanjutnya ada dimensi kualitas layanan, reliability, responsif, assurance, empati, dan tangible. Selanjutnya ada standaran kualitas layanan, kualitas teknik, dan kualitas objektif. Selanjutnya ada pelayanan dan kepuasan pengguna. Sudah menjadi pendapatan umum bahwa jika pelanggan merasa puas dengan suatu produk atau mereka cenderung akan terus membeli dan menggunakan serta memberitahu orang lain tentang pengalaman menyenangkan dengan produk tersebut. Selanjutnya ada harapan atau ekspektasi pengguna. Selanjutnya ada determinan terbentuknya ekspektasi pengguna. Dan selanjutnya ada metode pengukuran kualitas layanan. Yang pertama itu ada metode SERQUAL, yang kedua ada metode LEQUAL. Pada bab 3 itu membahas tentang konsep pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan dalam kegiatan penyelenggaraan perpustakaan adalah merupakan suatu yang merupakan ujung tombak, karena kegiatan pelayanan sebagai suatu kegiatan penyebaran informasi merupakan suatu kegiatan yang langsung dapat dilihat oleh para pengguna. Soalnya ada tujuan pelayanan perpustakaan, dan selanjutnya ada unsur-unsur dalam pelayanan. Soalnya ada faktor internal dan eksternal dalam pelayanan perpustakaan. Faktor eksternal itu masyarakat, pengguna perpustaka, faktor pemerintah, sumber daya ekonomi, perkembangan teknologi informasi, kebijakan politik. Pada bab 4 itu ada pelayanan informasi, yang mana pelayanan informasi secara sederhana diartikan pelayanan memberikan pemahaman kepada individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalankan tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Soalnya ada pelayanan referensi. Referensi adalah pelayanan mencakup segala sesuatu dipandang perlu untuk membantu pembaca dan pencarian informasi yang dibutuhkan pembaca. Selanjutnya ada tujuan referensi, yaitu mengarahkan pemakai atau pengunjung perpustakaan menemukan informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Selanjutnya ada fungsi dan pelayanan perpustakaan. Selanjutnya ada kegiatan pelayanan referensi, itu kegiatan pokok, dan kegiatan pengunjung pelayanan referensi. Selanjutnya ada koleksi referensi, itu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Selanjutnya ada alur kerja referensi, yaitu menggolong-golongkan pertanyaan serta proses menjawab pertanyaan referensi.
Selanjutnya ada pelayanan bimbingan pembaca atau bimbingan pemakai atau user education. Selanjutnya ada pelayanan sirkulasi atau peminjaman, yang mana pelayanan sirkulasi adalah kegiatan kerja berupa pemberian bantuan kepada pemakai perpustakaan dalam proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Dan selanjutnya ada sistem layanan sirkulasi, yang mana sistem yang dapat diharapkan dalam sirkulasi adalah sistem manual serta terotomasi. Selanjutnya ada sistem penyimpanan atau penempatan koleksi di rak. Itu ada closed access system dan open access system. Pada bab 5 itu membahas aspek koleksi dalam kegiatan pelayanan, yang mana pengertian koleksi perpustakaan secara sederhananya semua informasi baik dalam bentuk tercetak, printer dalam bentuk non-cetak maupun dalam bentuk elektronik atau digital yang dikumpulkan dan diolah dan disimpan memenuhi kebutuhan pengguna terhadap informasi. Selanjutnya ada jenis-jenis koleksi perpustakaan, yaitu karya tercetak, koleksi karya non-cetak, koleksi bentuk mikro, dan koleksi dalam bentuk elektronik. Dan pada bab 6 itu aspek staf dalam pelayanan perpustakaan. Itu ada kompetensi pustaka, selanjutnya ada kualifikasi staf atau petugas bagian pelayanan. Dan pada bab 7 itu ada aspek pengguna dalam kegiatan layanan. Pertama ada variabel demografi, yang kedua ada variabel gaya hidup. Ketiga ada variabel wilayah atau geografis, yang keempat ada variabel volume pemahaman perpustakaan. Dan pada bab 3 itu ada tentang waktu atau jam pelayanan. Selanjutnya pada bab 9 itu membangun strategi layanan perpustakaan. Dan setelah itu saya akan menganalisis buku, yang mana kualitas isi buku ini mempunyai isi yang sangat jelas dan contoh memudahkan kita memahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahasa yang digunakan itu bahasa yang singkat, padat, jelas, sesuai dengan kemampuan pemahaman kita, serta sistematika penulisannya itu sudah sesuai dengan daftar isi. Dan manfaat positif isi buku itu menambah wawasan peserta didik dan melatih seseorang peserta didik dalam membaca. Soalnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan perpustakaan adalah lebih dari sekedar kumpulan buku. Perpustakaan berperan penting dalam menyediakan akses informasi, mendukung pembelajaran sepanjang hayat, dan memfasilitasi pengembangan masyarakat. Serta saran saya terhadap buku, perpustakaan perlu terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Ini termasuk pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan koleksi digital, dan penyediaan layanan berbasis online. Penting untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu lembaga pendidikan, komunitas, maupun pemerintah, untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan relevansi perpustakaan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.